Mbak. Oh. Bangun, Mbak. Lagi Mbak. ngantuk. Mbak. Bangun, Mbak. Bangun. Jadi syuting nggak? Kalau nggak syuting saya pulang nih. Pak. Pak, jangan. Pak, jangan pulang. Yang mana? Jangan pulang, Pak. Jangan Tugas pulang, yang Pak. mana? Bentar. Jangan. Kok saya tidur tiba-tiba ada pria ganteng di sini. Bapak marahin saya. Jangan pulang, Bapak Pak. mau marahin saya. Marahin Pak, nggak apa-apa Pak. Saya mau tidur, marahin lagi. Saya tidur lagi, marah lagi ya Pak ya. Marah lagi Pak. Nggak apa-apa Pak. Marahin saya Pak. Bintang tamu saya malam hari ini, Gubernur Jambi, Zumi Zola. Jadi, Bapak, ya. please Apa, biarin please? Bapak Zumi Zola marahin saya. Oh kenapa? Karena Kamu biasa kalau dimarahin baper? enggak, kalau yang ini mah marahin terus ya Pak ya. Baru sekali loh ada orang pengen dimarahin. Malah mau Jadi itu dimarahin. salah satu adegan kisah nyata loh sebenarnya. Tapi memang bukan seperti ini. Tapi waktu itu ada yang viral. Waktu itu kisah ketika sidak Gubernur Jambi ke rumah sakit di daerah di Jambi. Begitu Pak ya? Ya. Waktu itu Gubernur kesal sekali karena ada yang tertidur. Saat shiftnya harus jaga dan tertidur perawatnya. Kayak kamu tadi itu. Oh ini lagi syuting. Kamu mau dimarahin lagi? Oh iya. Pak, coba marahin lagi Pak. Marahin lagi, Pak. Dia nggak mau pindah. Please Pak, marahin aku. Ya. Malah baik orangnya. Baik. Kalau cantik agak susah Pak Gubernur marah. Selamat datang Pak Zumi. Silakan Pak, silakan. Boleh ya. Silakan. Jal, nanti kamu tidur lagi aja dulu biar kamu lebih seger lagi ya. Tapi saya lebih seger di sini Pak. Pak. Saya agak bingung ini ya. Gubernur masih muda ini kalau manggil Pak kayaknya gimana gitu. Bang, boleh saya panggil Bang ya? Bang aja, Ya, Bang. Bang. Bicara soal kejadian waktu itu ya, beberapa waktu di awal tahun kalau saya nggak salah ya, di awal tahun 2017. Itu apa yang membuat Abang tuh begitu marah gitu waktu itu? Ya berawal dari laporan dari masyarakat, keluhan masyarakat. Saya sering datang ke rumah duka masyarakat, banyak mengeluhkan ya Pak pelayanannya kurang bagus, pelayanan kurang bagus. Saya sudah jadi gubernur 1 tahun saat itu. 1 tahun, oke. Dan saya sudah menyampaikan, saya sidak pertama kali, saya sampaikan pelayanan nomor 1, pelayanan nomor 1 ini masalah nyawa. Ya Oke. harus itu kan. Tapi perubahan tidak ada. Maka saya memutuskan harus melakukan sidak. Dan ternyata memang didapati saat itu saya datang jam 12 kurang. Ya, tengah malam Oke, itu. oke. Ya, dan memang saya dapati banyak oknum-oknum dari perawat itu tidur gitu. Itu tidak bisa saya terima. Oke. Sangat tidak bisa saya terima itu. Nah, saya juga satu adalah saya memberikan teguran. Yang kedua, jangan sampai ada tenaga kesehatan, apakah itu dokter, apa itu perawat yang sudah kerja dengan baik, tetapi karena ada oknum ini jadi dirugikan. Oh iya, Ya kan? pelayanannya jadi Kredibilitasnya kan begitu. Jadi ternyata jadi viral. Ya. Itu tidak dalam rencana saya untuk jadi viral. Untuk diviralkan, Tidak. ya. Nah, tapi kan saya jelaskan maksudnya begini ke ID saya jelaskan. Alhamdulillah sekarang pelayanan lebih bagus. Wah, jadi lebih bagus. Ada langsung dampaknya ya, langsung. Nah, bicara viral tadi, banyak memes yang beredar karena sidaknya gubernur ganteng dari Jambi. Itu. Ada macam-macam, kita lihat memesnya bersama-sama. Komentar pun banyak. Saya juga ada beberapa catatan di sini, artikel yang merespon dari sidaknya seorang gubernur Jambi, Zumi Zola. Jadi ada yang begini, ini dari beberapa Twitter ya waktu itu yang menyikapi aksi dari sidaknya Zola. Ku terbangun perlahan dari tidurku, diiringi lantunan suara muazin yang merdu. Itu ekspektasinya, ditulisnya ekspektasi. Realitinya, kaget barusan dibangunin Zumi Zola. Aduh. Ada lagi nih, ini mirip kayak Angel tadi nih. Ini kayak Angel tadi nih asisten saya nih. Apa aku harus ketiduran di rumah sakit biar bisa dibangunin Zumi Zola? Jadi sebenarnya banyak yang mau tidur dibangunin. Tapi kalau yang kontra itu yang misalkan mereka ada beberapa yang bilang kok sidaknya kayaknya seperti diatur kayak pencitraan karena ada wartawan ikut gitu. Itu ditanggapi gimana? Wartawan itu selalu ada di rumah saya. Gitu Dan ya? kami siapkan ruangan karena itu tugas mereka. Saya hargai wartawan. Oke. Wartawan itu susah kerja. Oke. Ya.
Bangga saya punya pemimpin kayak gini. 1 kali 24 jam. Kami siapkan waktu, kami siapkan informasi. Silahkan, mau meliput apa segala macam silahkan. Tapi bukan berarti kami memang mengkondisikan seperti itu, tidak gitu. Apalagi itu sampai diviralkan segala macam, saya tidak tahu. Dan hasilnya ada setelah itu? Alhamdulillah ada. Saya datang sendiri, kemudian saya lihat. Biasanya saya kan aktif di media sosial di Instagram. Ya, alhamdulillah Pak sudah bagus begini, masih ada yang kurang di sini. Misalkan kemarin di Bangsal Anak saya langsung telepon, Pak tolong AC disiapkan untuk Bangsal Anak, pasang semuanya untuk anak-anak. Bang, kita lanjut nih. Akhirnya seorang Zumi Zola, pemimpin yang mempunyai wajah tampan, memimpin Jambi, provinsi Jambi. Itu gimana ceritanya, Bang? Akhirnya bisa terjun ke politik seorang Zumi Zola. Jujur saya nggak ada rencana niatan untuk jadi seorang pejabat. Waktu itu saya pulang dari London, ditugasi oleh orang tua saya itu di perkebunan keluarga waktu itu. Betul-betul belum dikerjakan, masih mentah segala macam. Nah, saya biasa makan siang dengan pekerja saya, ibu-ibu. Makan siang gitu ya. Ibu-ibu kan ada kerja apa gitu ya harian. Jadi saya makan siang, makan. Terus saya bilang, Pak, ntar lagi kami pemilihan bupati, katanya gitu. Oh iya gitu. Bapak lah jadi bupati kami. Saya ketawa. Bupati kerjanya apa, Bu? Bingung kan, nggak kepikir ya. Terus saya bilang, enggak lah, saya tahunya berkebun ini aja lah, saya bilang gitu. Nah ternyata ini perkembangan ini tanpa sepengetahuan saya, ada partai politik melihat begini-begini, tanpa sepengetahuan saya mereka menyatakan dukungan kepada saya. Oh, jadi berawal dari makan siang di kebun, dari situ ya awalnya, kemudian ibu-ibu ya. Kayaknya memang nggak nyesel tuh ibu-ibu kayaknya. Ibu-ibu nggak nyesel ya. Namanya the power of emak-emak. Power of mama itu ya. Baik, masih banyak, kita masih panjang di perjalanannya. Zumi Zola bisa akhirnya menjadi seorang gubernur. Kita kembali lagi dengan ceritanya sesaat lagi. Cintalah mana tidak berkias, jalinan lalu rentah beribu, bagailah mana hendak berhias, cerminku retak seribu. Sebelum melanjutin soal politik tadi, tanya dulu, ini ciri khas ya, pakai apa nih namanya? Ini lupa ciri khas ikat kepala ya, Melayu, namanya lacak. Lacak. Ini khusus buat laki-laki. Nah, ini sengaja kita promosikan bagian dari kebudayaan Jambi ya, dan alhamdulillah direspon positif oleh anak-anak mudanya. Jadi tren, dari tren ya, gitu. Nah, politik sekarang tadi. Kalau gubernur ini momennya apa waktu itu? Setelah bupati 1 periode ya, 4 nggak kurang ya malah ya? Tidak sampai 1 periode, 4 tahun dan harus mundur saat itu kan. Itu kan juga kita harus mempertimbangkan, tanya kepada orang tua, tanya juga kepada semua gimana bagusnya begitu ya. Alhamdulillah waktu itu ada yang haru juga dari masyarakat. Ketemu, Pak, Bapak mau jadi gubernur ya Pak? Jangan Pak, ada dia gitu. Saya pikir kenapa gitu. Nanti kalau jadi gubernur jauh dari kami Pak. Saya sedih ya. Tapi banyak juga nih, sekali lagi, selalu ada saja yang mengomentari. Ini kan tadi yang sempat saya singgung, ini kan karena dulu ayah gubernur ya kan 2 periode, seorang tokoh di Jambi. Ini kan dorongan dari ayahnya nih untuk membuat dinasti. Bahasanya begitu kan. Itu gimana menanggapi yang itu? Ya sekarang apapun opini dari masyarakat yang pro kontra harus kita hormati ya. Tapi kembali lagi niat kita tuh apa sih sebetulnya, kan Allah yang tahu niat kita, dan kita sampaikan kepada masyarakat. Masyarakat yang menentukan gitu. Apakah itu mau dinasti, mau tidak dinasti, saya pikir itu tidak menentukan kinerja seseorang, tapi adalah bagaimana kita punya komitmen untuk masyarakat, membangun masyarakat. Jambi itu ada kampung halaman saya. Saya merasa harus melakukan untuk Jambi. Karena ada juga yang merasakan gini. Wah, nanti kalau misalnya gubernurnya A, misalnya kakaknya, kemudian wali kotanya B, adiknya, kemudian bupatinya lagi keponakannya, itu menjadi suatu pemerintahan kayak keluarga begitu, suatu tadi dinasti kerajaan gitu. Jadi akhirnya
hanya menguntungkan pihak tertentu akhirnya, golongan tertentu. Saya pikir apapun itu namanya, kalau itu baik untuk masyarakat dan memberikan kemajuan kepada masyarakat, kenapa tidak? Ya, daripada kita bilang oh jangan begini aja, tapi masyarakat tidak maju, buat apa? Kan masyarakat yang harus dimajukan. Tujuannya ya, goalsnya ya. Goalsnya adalah masyarakat. Oke. Nah, kita lihat dulu juga nih lagi, saya punya klip, punya video. Bagaimana perjalanan dari Zumi Zola dari masa ke masa ya. Punya ya? Kita lihat sama-sama ya. Punya stok. Oke. Ini sama Agnes Monica. Oh, Agnes Monica. Itu berarti waktu sebelum itu ya, masih di dunia sinetron ya. Oke. Ini apa nih? Ini kapan itu? Yang jelas masih lebih muda lah pokoknya. Ini merah putih. Merah putih. Film ini ya? Merah putih. Film. Ini apa? Bupati? Gubernur. Mulai dari yang tadi sama Agnes Monica sampai dengan sini nggak berubah ya wajahnya, tampan. Ini acara ya? Acara. Ini pakai baju adat ini Jambi. Jambi ya? Jambi. Adat Jambi. Lagi syukuran anak ini. Oh, syukuran anak acara. Oke. Ini sosialisasi gubernur begitu. Oh, sosialisasi gubernur. Ini sih sama sekali ditinggalkan dunia itu sekarang. Dunia film, dunia sama ketika gini, ketika saya kuliah IPB bilang bisalah kuliah sambil syuting gitu. Oke. Tapi saya punya prinsip begini, kalau kita kerjakan sesuatu itu setengah-setengah, hasilnya tidak akan maksimal. Oke. Nah sekarang apalagi sekarang menjadi pimpinan. Ya, kalau saya ini jabat jadi gubernur, syuting juga, gimana masyarakat saya? Oh, gitu. Nih, tapi ada lo yang kayak gitu. Ada lo yang kayak gitu. Saya nggak tahu. Balik lagi ya, saya baru membaca suatu artikel katanya ini ada yang bisa pertama dari Indonesia itu ketika datang ke New York ke sidang PBB, UNDP. Itu apa ceritanya waktu itu? Jadi gini, berawal dari sebetulnya saya bisa mengelola katanya dana zakat ya. Saya bisa datang atau bisa hadir di forum PBB, ya itu tidak terbayangkan sebelumnya. Tapi saya bisa hadir di sana itu karena masyarakat Jambi. Kenapa? Karena aspirasinya masalah listrik. Di Jambi itu lebih sering mati lampu daripada nyalanya. Nah, jadi saya punya konsep waktu itu dan saya terima kasih kepada Basnas. Ya, kita bangun pembangkit listrik tenaga mini hydro ya dari tenaga air. Itu tidak menggunakan APBD, tidak menggunakan APBN, tapi kita gunakan dana zakat. Tapi air cukup ya di sana, jangan jadi masalah. Oh iya, air cukup sudah kita pelajari. Nah, konsep ini ternyata saya bawa juga kepada UNDP. Untuk ditawarkan kepada UNDP, minta bantuan PBB. Ya. Konsep ini ternyata ditangkap, coba bicara di sana. Direspon positif oleh negara-negara Muslim, salah satunya Turki. Turki punya zakat juga, tapi saya bilang Turki punya zakat tapi dia punya Basnas. Indonesia punya Basnas. Gitu. Dan itu bisa direalisasikan sekarang? Iya. Insya Allah 2018 2 PT LMH berjalan di Jambi. Gitu. Mudah-mudahan sukses dengan proyek itunya. Amin. Mini hydronya. Nah, bicara soal Zumi Zola lagi, sampai sekarang tetap bugar, padahal kesibukan padat. Menjaga kebugaran bagaimana? Setiap hari push up, sit up, ya sama skipping. Sama skipping? Ya. Nih saya ada ini. Skipping. Tadi kan dijebak. Kita coba ya. Kita coba skipping. Jadi biar tetap bugar, malam-malam kita coba. Mudah-mudahan ini ya. Iya, di sini aja. Sini ya. Ya skipping. Gimana nih? Ini yang membuat bugar ya di sini. Wah, ini saltum ini. Saltum. Ya. Gak apa-apa, hanya di talk show. Woi, gaya loh. Satu gitu ya? Bisa. Wah, gila. Bisa. Jago. Ini skipping tiap hari? Iya, tiap hari. Tiap hari ya? 5 menit, 10 menit. 5 menit, 10 menit ya? Kalau ini sepatunya nggak begini mungkin bisa. Enak. Sebenarnya Bang, nggak hanya cukup di sini challenge-nya. Ada lagi, yuk kita lihat apa lagi nih. Kita tanya Angel ya. Apa ini? Iya. Jadi saya sudah terbangun dari tidur saya dan saya akan memberikan challenge. Apa itu? Challenge-nya adalah lip sync dan menirukan lagu dengan gaya penyanyi yang ada di
sini, Pak. Oh, di balik nomor-nomor ini ya? Di nomor-nomor ini ada judul-judul lagu, Pak. Oke. Jadi kita lip sync. Lip sync dan harus sesuai dengan karakter penyanyi tersebut. Oh, bisa. Siap. Bisa ya? Siapa yang duluan Sweet ya? aja kita ya, Bang. Sweet, Kita sweet. sweet aja, Bang. Hop. Oh, menang. Silakan. Duluan ya. Oke. Nomor berapa? Hah? Oh, 2. 2 aja deh, 2. Oh, berapa? Hah? Ya. 5 aja deh. Oke. Inikah cinta ME? Sini ya. Coba. Cek sound. Kayaknya Pak Bos perlu dirukiah ya. Kenapa? Aneh gitu, Pak. Oke, kita lihat Kayak nanti. jelangkung gitu. Oke, sekarang giliran Pak Sumisono. Oke. Berapa? Berapa? Oke. 2. Oke. Saya ikuti kata ibu-ibu yang baik hati. Coba ambil 2 dan jatuh 4. Oke. Janji gigi. Sudah. Pak Bos. Ya. Lip syncnya oke. Tapi gayanya cool. Tapi ini yang bikin adem di hati itu ini. Apapun yang dilakukan Gubernur Jambi Gumizola pasti kamu suka. Iya. Benar. Sekarang lanjut. Lanjut ya. Pak Bos Nomor pasti berapa? bisa lebih keren lagi. 3, Pak. Hah? 3, Pak. Oke. 1 aja ya. Oke, 1. Ah. Hah? Andai ku jadi raja. Wah, Rif. keren. Keren. Dan jadi raja.
Nomor berapa? Tersisa 3 nomor. Berapa? 6 deh. Racun dunia, Cangcuters. Pasti keren. Waduh. Tangannya begini ya. Aduh. Minta maaf sama Cangcuters. Cangcuters ya. Keren. Jadi kali ini pemenangnya adalah ditentukan oleh fans dan penonton. Oh. Ayo ya. Coba ya, saya cek ya. Untuk Bapak Bos, tepuk tangannya mana? Pak, minus 100 orang. Ada tuh, ada. Ada. Minus 100 orang nih Pak. Coba kepada Bapak Gubernur Ganteng Zumi Zola. Sampai berdiri nih 56.000 orang Pak. Yang di Jambi juga tepuk tangan. Gila. Dan pemenangnya adalah Bapak Zumi Zola. Oke, sekali lagi terima kasih. Zumi Zola sudah gabung bersama kami di talk show malam hari ini. Terima kasih. Kita tutup perjumpaan kita di hari ini. Dan kita punya kebiasaan Bang Zumi, kita akan foto bersama.